Selamat malam, Romo Markus Solo Keuta, yang saat ini sudah berada di Vatikan, yang juga merupakan salah satu Romo asal Indonesia yang bertugas di Vatikan. Benar ya, Romo? Benar sekali, kebetulan satu-satunya. Baik, Romo. Ingin mengkonfirmasi kembali, Romo, terkait dengan berpulangnya Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang hari ini diberitahukan oleh Vatikan sendiri ini tutup usia di usia 95 tahun sekitar pukul 9 tadi pagi. Ingin mengkonfirmasi sekali lagi, Romo, apakah benar ini beritanya, Romo? Saya baru saja berada di Vatikan saat ini dan mendapat konfirmasi dari berbagai pihak, termasuk yang ranking sangat tinggi, yang menyampaikan bahwa Paus Emeritus Benediktus ke-16 sudah menutup usia pagi tadi, pukul 9:34 pagi, waktu Vatikan atau waktu Eropa Tengah. Dan benar sekali beliau sudah berpulang. Kita semua sangat berduka. Situasi Vatikan hari ini terutama bagian dalam sangat sepi. Pengunjung-pengunjung datang seperti biasa memenuhi lapangan Santo Petrus, tetapi banyak juga dari mereka juga ingin untuk melihat dan mendengar, merasakan situasi kedukaan dari dekat. Oke, baik, Romo. Untuk situasi di dalam Vatikan sendiri maupun juga tempat peribadatan dan juga di jalan raya barangkali begitu, apakah ada acara-acara tertentu untuk menghormati meninggalnya Paus Benediktus Emeritus Benediktus ke-16? Saat ini beliau masih disemayamkan di rumah kediamannya di Mater Ecclesiae, itu rumah tempat tinggal beliau sejak mengundurkan diri pada tahun 2013 sampai saat ini. Dan beliau baru akan diturunkan dari rumahnya menuju ke Basilika Santo Petrus Vatikan tanggal 2 Januari 2023. Setelahnya diberikan kesempatan kepada publik, kepada umat untuk datang dan memberikan penghormatan terakhir kepada beliau di dalam Basilika Santo Petrus Vatikan. Dan pemakamannya direncanakan sesuai dengan saya dengar dari pihak-pihak yang berkaitan di dalam Vatikan tadi, bahwa pemakaman akan berlangsung pada tanggal 5 Januari 2023, dan ini merupakan perayaan yang besar, sehingga berlangsung di atas lapangan Santo Petrus Vatikan. Jam 9:30 pagi waktu Vatikan. Oke, baik. Untuk acaranya sendiri, Romo, apakah ada acara-acara khusus yang akan dilaksanakan kepada Paus Emeritus Benediktus ke-16 ini? Kalau kita melihat dari sejarahnya, ini kan Bapak Paus ini sendiri adalah Paus pertama kali yang sempat mengundurkan diri karena kesehatan begitu ya di tahun 2013. Apakah akan ada perbedaan terkait dengan kasus pengunduran diri beberapa tahun yang lalu begitu, Romo? Benar sekali, ini merupakan satu peristiwa yang langka yang belum pernah kita alami di abad modern ini atau di tahun-tahun terakhir ini. Banyak hal masih direncanakan sehingga kita baru bisa mendapat berita-berita atau informasi-informasi yang ringan-ringan seputar kematian beliau. Tetapi detail atau hal-hal yang lebih khusus menyangkut pemakaman beliau belum dirilis secara resmi. Tetapi kita tahu bahwa ada perbedaan di sini. Beliau adalah Paus Emeritus yang meninggal saat seorang paus yang masih aktif dan resmi masih bertugas. Nah, inilah perbedaan salah satunya yang kita akan lihat bahwa pemakaman beliau akan dihadiri oleh seorang paus. Kalau pada masa lalu seorang paus meninggal, tentu saja tidak ada paus lain yang berada di situ, dan perayaan pemakamannya sudah sangat pasti dihadiri oleh paus resmi yang sekarang, Paus Fransiskus. Hanya yang merupakan pertanyaan, apakah Paus Fransiskus sendiri yang akan memimpin perayaan tersebut, ataukah seorang kardinal yang ditugaskan untuk memimpin, sementara beliau sendiri hadir seperti yang kita saksikan pada kesempatan-kesempatan terakhir oleh karena alasan kesehatan. Dan ini juga masih merupakan pertimbangan yang belum bisa kita ketahui secara pasti. Tetapi satu yang pasti bahwa beliau pasti akan hadir pada pemakaman Paus Emeritus.
Oke, baik. Dalam acara Misa Requiem yang akan diselenggarakan mungkin di tahun depan, di 5 Januari begitu ya Romo ya? Ya, pada tanggal 5 Januari 2023, pukul 9:30 pagi waktu Vatikan. Dan sudah Oke, sangat pasti bahwa akan dihadiri oleh sangat banyak orang. oke. Romo, apakah Romo sendiri mempunyai kenangan bersama dengan Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang baru saja kita dengarkan kabarnya berpulang? Kalau dari Romo Markus sendiri. Kenangan saya sendiri betul-betul sangat banyak dan sangat mendalam dan tidak akan saya lupakan begitu cepatnya. Karena saya sendiri, beliau panggil dari kota Wina, Austria untuk bertugas di Vatikan. Waktu itu masih Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama. Sudah lebih dari 2, 3, 4 bulan ini diubah namanya menjadi Dikasterium untuk Dialog Antar Umat Beragama. Jadi Paus Benediktus yang memanggil saya dari kota Wina, Austria untuk bekerja di Vatikan. Dan sebagai orang yang berbahasa Jerman, yang sangat kental berbahasa Jerman, saya pertama-tama kali berbicara dengan beliau dalam bahasa Jerman, dan beliau mengagumi bahasa Jerman saya, dan sejak itu kita merasa sangat dekat satu sama lain. Ketika ada kunjungan kakak saya yang sulung dari Indonesia, juga Romo, pastor SPD juga, beliau terima kami berdua pada kediamannya di Kastel Gandolfo, di tempat liburan musim panas. Dan sejak pertemuan pertama kita sudah saling mengenal oleh karena bahasa Jerman yang sangat membuat kita dekat satu sama lain. Lalu selain itu beliau saya kagumi sebagai seorang paus yang menguasai doktrin atau ajaran Gereja Katolik dengan sangat baik. Dan dari segi kemanusiaan, beliau merupakan seorang paus yang sangat humble, sangat rendah hati, dan bermental sangat sederhana, dan sangat dekat dengan orang. Itu yang saya kagumi pada beliau. Oke, baik Romo. Sangat banyak yang mencintai Paus Emeritus Benediktus ke-16 ini ya Romo, sepertinya begitu. Bagaimana juga dengan kenangan yang ditorehkan oleh Paus Emeritus Benediktus dengan Indonesia? Barangkali Romo Markus bisa menceritakan sedikit kepada kami, apakah ada momentum-momentum perjalanan yang pernah dilalui oleh Paus Emeritus Benediktus di Indonesia ataupun cerita-cerita dengan Indonesia? Pada masa beliau bertugas sebagai paus, sayangnya beliau belum memiliki kesempatan untuk mengunjungi Indonesia. Tetapi pada tahun 2009, itu 4 tahun setelah beliau dipilih menjadi paus, beliau mengutus kardinal pembesar saya dari Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama untuk pergi ke Indonesia. Dan saya mendapat kesempatan untuk mendampingi Kardinal Jean-Louis Tourang, pemimpin saya yang diutus oleh Paus Benediktus untuk datang ke Indonesia. Lawatan waktu itu sangat diterima dengan bagus, dan pada akhirnya waktu kami kembali, Kardinal Jean-Louis Tourang meminta saya untuk bisa membawa mangga harum manis dari Indonesia untuk Paus Benediktus. Dan mangga-mangga itu kami bawa bersama ke Vatikan, dan Kardinal Jean-Louis Tourang sendiri menghantar mangga-mangga tersebut kepada Paus Benediktus. Dan setelah saya bertanya kepada Kardinal Tourang, beliau mengatakan bahwa sudah diserahkan secara langsung kepada Paus Benediktus, dan beliau sangat senang dengan hadiah mangga harum manis dari Indonesia. Baik, luar biasa sekali kenangan yang ditorehkan begitu dari Paus Emeritus Benediktus ke-16. Kalau kami boleh mengetahui sedikit lagi, Romo, ini terkait dengan alasan dari Paus Emeritus Benediktus yang ke-16 ini sempat mengundurkan diri di tahun 2013. Ini apakah benar karena sakit yang berkepanjangan kemudian hingga harus digantikan oleh Paus yang sekarang? Ya, alasannya tentu banyak, tetapi alasan yang resmi yang keluar dari beliau sendiri adalah alasan kesehatan. Karena umur beliau sudah juga sangat lanjut waktu itu, sehingga beliau mengundurkan diri. Tetapi kita yang memantau atau mengikuti perkembangan gereja di dunia pada masa-masa sebelum Paus mengundurkan diri,
betul-betul merupakan suatu masa yang berat dan penuh tantangan untuk beliau, sehingga beliau sangat realistis dengan dirinya sendiri dan juga alasan kesehatan yang bercampur di sana. Oleh karena itu beliau mengundurkan diri. Sampai saat ini kita belum mendapat alasan-alasan yang resmi yang keluar dari pihak Vatikan mengapa beliau mengundurkan diri. Satu-satunya alasan yang kita tahu adalah beliau mengundurkan diri oleh karena alasan kesehatan. Oke, baik Romo Markus, terima kasih atas penjelasan dan juga konfirmasinya terkait dengan pemberitaan mengenai berpulangnya Paus Emeritus Benediktus ke-16 hari ini Sabtu di usia ke-95 tahun sekitar pukul 9.34 waktu Vatikan setempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih, selamat malam Mbak Gracia, selamat tahun baru.